Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu Christ Chapel Kupang. Bagaimana kabar anak-anak di hari ini? Puji Tuhan, kabarnya semuanya baik ya. Kabar Ibu Tika juga di hari ini sungguh amat baik sekali ya. Anak-anak, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih menganugerahkan kita hari ini. Anak-anak bisa bangun di pagi hari, bertemu dengan mama, papa, keluarga. Anak-anak masih bisa beraktivitas di hari ini. Lalu, tidak lupa juga anak-anak diberikan juga anugerah untuk bisa beribadah di hari ini. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Tika mau tanya nih, siapa di sini yang sudah siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Kejap. Baik, anak-anak, selama kita beribadah, Ibu Tika persilakan anak-anak mengambil Alkitabnya, lalu sudah duduk dengan tenang. Apakah semuanya sudah menyiapkan Alkitab dan sudah duduk dengan tenang dan rapi? Good. Baik, anak-anak, sebelum kita memulaikan ibadah kita, Ibu Tika ajak kita dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Tuhan masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, sehingga kami semuanya bisa bangun dari tidur kami. Kami melihat pagi yang indah, kami bertemu dengan mama, papa, adik, kakak, dan seluruh keluarga kami. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan kepada kami anugerah untuk beribadah di hari ini, lewat sekolah minggu yang akan kami lakukan. Kedepannya, Bapak kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang disampaikan nanti boleh kami ingat, kami pahami, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah salah dan dosa kami yang telah melanggar kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, Ibu Tika ajak anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Big or Small. Ya, semuanya boleh bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sambil bergerak dan sambil bersukacita. Tuhan membuat kita
Anak-anak sekolah minggu semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Ibu Tika mengajak anak-anak boleh mengambil sikap yang baik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, itu anak-anak boleh dengarkan dengan baik, boleh dipahami, dan kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama dengan Ibu Ines. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya boleh menyiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan Ibu Ines berharap adik-adik semuanya sudah siap ya. Nah, kita mau mulai. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, Ibu Ines mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman dan kiranya firman ini kami boleh ingat dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita mau mendengar dari kisah Kejadian 1. Nah, kitab Kejadian ini adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Coba adik-adik lihat di dalam Alkitabnya adik-adik, ya. Apakah adik-adik semuanya sudah membuka Alkitab di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Nah, Ibu Ines akan membacakan. Sementara Ibu Ines membacakan firman Tuhan, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Nah, judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik lihat di ayat yang pertama. Ya, Tuhan mengatakan apa? Apa yang diciptakan oleh Tuhan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Adik-adik lihat, pada pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, masih gelap.
Ya, dan di sini adik-adik, Ibu Ines mau ajak adik-adik semuanya, kita mau baca di ayat yang ketiga, ke-6, ke-9, ke-11, ya, ke-14, ke-20 dan 24. Ibu Ines bacakan ya, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di atas segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, lalu kita baca di ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Nah, adik-adik lihat di gambar yang ini, ya, bagaimana Allah menciptakan bumi atau dunia ini. Tadi Ibu Ines sudah membacakan Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, 9, 11, 14, 20, dan 24. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik, bagaimana ya Allah menciptakan bumi atau dunia ini? Tadi adik-adik dengarkan, Ibu Ines sudah membacakannya. Dan jawabannya adalah Allah hanya mengatakan kepada kita, Dia mengatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Kita mendengarkan kata berfirmanlah Allah itu berulang kali. Setiap kali Allah ingin menciptakan segala sesuatunya, Allah mengatakan berfirmanlah Allah. Jadi adik-adik, di sini kita belajar bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa Allah hanya berfirman atau berbicara saja, dan itu cukup untuk menciptakan bumi dan juga segala isinya. Nah, jadi kalau Ibu Ines kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana ya Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya? Itu dengan berfirman. Dan cukup dengan berfirman saja, berbicara saja, maka terjadilah. Nah, Allah berfirman dan dari kegelapan keluarlah terang. Allah berfirman lagi dan terciptalah gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, dan lautan yang berpasir. Allah memberi perintah lain juga, sehingga terciptalah makhluk-makhluk dari berbagai jenis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada binatang yang hidup di air, ada binatang yang hidup di darat, ada binatang-binatang yang hidup di udara. Ya, dan ini sangat luar biasa, ya. Adik-adik bisa melihat sekarang ada gajah-gajah, ada domba-domba, ada rusa, ada burung-burung, ada harimau, jerapah, ada ikan-ikan di air, di laut, di sungai. Ya, luar biasa sekali ciptaan Tuhan. Allah terus berfirman sampai segala sesuatunya tercipta. Dan Allah melihat segala sesuatu yang Ia ciptakan itu sungguh amat baik. Dan akhirnya Allah pun berfirman. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Ya,
dan meniupkan nafas hidup ke dalam manusia. Ya, sebelum manusia itu tidur, Allah mengambil satu tulang rusuk dan membuatnya dan menciptakan perempuan yang pertama. Ya, manusia yaitu laki-laki dan perempuan, manusia yang lebih baik dari segala yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia lebih baik daripada burung-burung, manusia lebih baik daripada ikan-ikan, manusia lebih baik daripada hewan-hewan yang ada di darat. Ya, semuanya lebih baik. Ya, manusia lebih baik daripada semua yang Allah ciptakan. Ya, ini manusia atau mereka ini laki-laki dan perempuan itu adalah jiwa-jiwa yang hidup yang kekal, ya, untuk selama-lamanya. Manusia ini, laki-laki dan perempuan ini, mereka bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Jadi, mereka dapat memahami Tuhan Allah jika Tuhan Allah berbicara kepada mereka. Mereka juga dapat berbicara kepada Tuhan Allah. Nah, mari kita lihat siapa ya nama laki-laki dan perempuan ini. Nama laki-laki itu adalah Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan Adam itu laki-laki. Ya, nama perempuan itu siapa? Nama perempuan itu adalah Hawa. Hawa adalah perempuan yang diciptakan oleh Allah dengan mengambil tulang rusuk, ya, dari manusia pertama. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini Allah sudah menciptakan semuanya, bahkan manusia. Nah, di sini kita belajar ya, manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka itu belajar. Mereka belajar untuk mengasihi Allah. Dan pada saat itulah Adam dan Hawa melihat dunia yang indah yang Tuhan Allah sudah ciptakan. Mereka belajar tentang sesuatu, ya, tentang kebijaksanaannya Allah, tentang kuasanya Allah, kebaikannya Allah, dan keindahannya dari semua yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat gambar-gambar ini, kita bisa ingat lagi ya, kuasanya Tuhan Allah yang begitu besar yang sudah menciptakan segala sesuatunya. Nah, pada saat adik-adik melihat gunung-gunung yang tinggi, itu kita menunjukkan kebesarannya Allah. Semuanya itu menunjukkan kebesarannya Allah. Pada saat kita melihat burung-burung di udara, ya, pada saat kita melihat binatang-binatang di air, kita juga belajar seperti manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Kita belajar untuk melihat kuasa Allah yang sangat besar. Nah, anak-anak, kita mau perhatikan ya, bagaimana ya cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaan-ciptaannya. Nah, kita bisa lihat Tuhan Allah menyediakan biji-bijian untuk burung-burung di udara. Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, untuk hewan-hewan, supaya bisa tetap hidup. Nah, itu cara Tuhan mengasihi ciptaan-ciptaannya. Kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang hijau, laut yang biru. Nah, luar biasa ya, Tuhan Allah mengasihi kita begitu luar biasa, sehingga Dia menciptakan segala sesuatunya dan semuanya sudah tersedia. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, bunga-bunga yang indah, penuh dengan warna-warni. Wah, luar biasa sekali ciptaannya Tuhan. Nah, pada waktu kita melihat semuanya yang ada di sekeliling kita, kita belajar loh adik-adik, belajar tentang Allah, belajar tentang Allah kita yang mengagumkan. Ya, Alkitab sudah memberitahukan kita
ya, tentang semua yang sudah Allah ciptakan. Nah, adik-adik bisa baca di dalam Alkitab adik-adik, yaitu di kitab Mazmur 19 ayat 2. Berbunyi demikian, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, kita memuji Allah karena dunia yang Tuhan Allah ciptakan ini menceritakan sesuatu tentang Allah kita. Ya, dan kita berterima kasih kepada Allah karena memberi kita firman-Nya. Sehingga kita sudah tahu, dan hanya di dalam firman Tuhan kita dapat sepenuhnya tahu apa yang harus kita percayai tentang Tuhan Allah dan bagaimana cara kita untuk mengasihi dan menaati Allah. Nah, adik-adik, di dalam minggu ini nanti adik-adik akan belajar ya firman Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Dan adik-adik sudah lihat betapa luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Ingat tadi yang Ibu Ines bilang, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya dengan Dia berfirman. Dengan Dia berfirman saja sudah cukup dan semuanya terjadi. Nah, dan ingat lagi bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Mereka belajar tentang kasih Allah ketika melihat ciptaan-ciptaannya. Dan kita juga, ketika kita melihat ciptaannya Allah di sekeliling kita, kita melihat betapa besar kuasanya Allah. Dan Ibu Ines mau mengajak adik-adik semua, kita memuji Tuhan Allah kita karena semua yang sudah Dia ciptakan sangat baik. Dan kita bisa tahu semua itu dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa ingat di dalam pikiran adik-adik semuanya. Dan kita mau untuk terus berterima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai untuk hari ini. Ibu Ines mengajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan Allah sudah menyediakan segala sesuatunya, bahkan menciptakan kami dan mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan dan mengasihi ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di firman Tuhan dan di Christ Chapel minggu depan. See you. Siapa di sini yang terberkati sama firman Tuhan yang telah disampaikan? Boleh angkat tangannya? Baik, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak boleh minta tolong kepada mama atau papa untuk scan QR code yang akan Ibu Tika tampilkan berikut ini. Ya, jadi sambil anak-anak memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Selamat memberi anak-anak. Sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati
Anak-anak sekolah minggu semuanya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depannya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.